pagi, selamat bertemu, selamat jumpa dalam pertemuan kita di pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga kita boleh bertemu dalam pembelajaran walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita hanya melakukan pembelajaran ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita belajar seperti biasa. Baik anak-anakku yang kekasih, saat ini mata pelajaran atau materi pokok yang kita pelajari yaitu bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Sebelum kita masuk dalam materi ini lebih lanjut, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari anak-anakku kita berdoa. Tundukkan kepala dan arahkan hati. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau nyatakan sehingga di kesempatan ini kami ada dalam proses belajar mengajar yang kami langsungkan saat Tuhan, bimbinglah kami dan biarlah kami dapat belajar dengan baik. Nama Tuhan Yesus. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, terlebih dahulu Pak Guru memperkenalkan diri karena ini merupakan pertemuan pertama bagi kita di semester ini sebagai anak kelas 10. Belum pernah bertemu dengan Pak Guru dan sebaliknya juga. Nama Bapak yaitu Fangarogia. Kita Bapak mengajar sebagai guru pendidikan agama baik. Demikian perkenalan yang Pak Guru sampaikan dan nanti Oke, baik, kita langsung saja dalam materi kita, anak-anak. Ya, materi kita seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu nah, sebelumnya Pak Guru bacakan apa yang menjadi pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pembelajaran dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, menghayati dan mengamalkan materi perencanaan bertumbuh menjadi dewasa sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, mengalami perubahan pola pikir dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia sebagai ciri bertumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga, memahami secara prosedural pada bidang kajian materi bertumbuh menjadi dewasa yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, menguraikan dan mengidentifikasi perbedaan sikap antara remaja yang dewasa dengan remaja yang belum dewasa, ya, dalam perilaku sehari-hari melalui pengamatan sikap atau perbuatan dalam menghadapi. Baik, itulah tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada materi ini. Baik, langsung saja kita pada uraian materi, ya, bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Mari kita melihat dulu, mengamati pendapat seorang tokoh yang bernama Chuck Davis. Dia adalah seorang kelaragawan dan dia memiliki pemahaman tentang apa itu dewasa. Nah, dia berkata bahwa bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Artinya bahwa setiap orang harus memutuskan untuk dewasa. Ya, ini artinya bahwa setiap orang pasti bertambah usia setiap hari, minggu, bulan, dan tahun terus berjalan. Ya.
Namun, tumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, perilaku adalah pilihan seseorang. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa pemikiran, sikap, dan perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa. Itu juga anak-anakku sekalian, mau dewasa bukan karena usia masih muda, tapi kalau kamu mengambil keputusan untuk bersikap dewasa, baik anak-anakku, kita melihat Abraham Lincoln juga, ya, mantan presiden Amerika Serikat, memiliki juga pemahaman yang sama. Dia berkata bahwa yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usia itu. Nah, di sini kita kembali melihat bahwa bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun usia kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi hari ini. Mulai kamu ambil keputusan, jangan buang-buang waktu, lakukan dan istilah tahun-tahun dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kamu. Sebagai seorang siswa, istilah hidupmu dengan belajar, ya, istilah hidupmu dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk membangun dirimu sendiri dan juga membangun ya. Baik, mari kita mengamati sebuah video ini dulu, ya. Untuk lebih lanjut, kita melihat bagaimana sikap yang dewasa. Saya benci. Aku marah sekali. Nanti kau lihat deh. Tunggu, saya bikin gol. Aduh, kok kenapa lagi Oscar? Kok marah-marah begitu? Kenapa kak? Lazarus, kau sini. Kau tidak tahu kah? Ibu denganku teman sekolah dong ejek-ejek kitong putih sempak bola. Karena kemarin kitong kalah main 1-0. Saya benci sekali. Tunggu, saya mau kasih balas. Nanti kita main lagi. Saya kasih patah deh kaki. Oscar, sabar. Kita ini harus bisa kendalikan tongko emosi. Bermain memang begitu. Ada yang kalah, ada juga yang menang. Lazarus, saya telah terima. Kita tim itu direndahkan begitu. Mereka juga menang karena curang kan? Tunggu, nanti juga kita bisa menang. Kita curang, kita kalahkan mereka lagi. Gitu, begitu Lazarus. Saya mengerti, Oscar. Tapi ikut saya dulu sudah. Mari, saja kotong pi minum STK, es jeruk, kumoto. Ayo, ikut saya. Nah, jadi begini Oscar. Kita tidak boleh marah-marah. Firman Tuhan sudah bilang loh, kalau kita marah, Tuhan Yesus sudah bilang, kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Kita harus siap mengampuni. Kita bisa menang, Oscar, dengan banyak berlatih. Tidak harus dengan curang atau dengan cara yang tidak baik. Jadi, kita harus kompak lagi dan lebih semangat. Kita pasti bisa. Jangan marah-marah lagi.
Karena Tuhan Yesus tidak suka, apalagi kita ini anak-anak Tuhan. Mereka yang merendahkan kita, ya, kita harus maafkan mereka supaya mereka bisa sadar. Walaupun sikap mereka tidak baik, tetapi kalau kita mengasihi mereka, kita menghadapi mereka dengan penuh kasih, kita menghadapi mereka dengan berpikir yang baik, dan kita mau berdamai, itu bisa membuat mereka sadar dan mereka bisa dewasa. Kamu pun jadi orang yang dewasa dalam berpikir, tidak emosian. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gitu Saya bersyukur Lazarus bisa ketemu kamu. Terima kasih sobatku. Kau ingatkan saya. Kalau tidak, saya pergi hajar dong. Tapi sekarang hati saya sudah lega karena kau kasih pengertian saya. Aduh, Tuhan Yesus, ampuni saya. Tadi saya rencanakan hal yang jahat bagi mereka. Kawan, terima kasih. Kau baik bagi saya. Sama-sama kawan. Memang tong ada untuk saling mengingatkan supaya kita harus menahan diri, kita harus kendalikan tong emosi. Itu namanya orang dewasa di dalam Tuhan, berpikir yang baik. Nah, kalau begitu minum dulu. Selesai minum kita pergi, baru tong latihan. Semangat oke? Baik, setelah selesai menyimak video ini, menurut anak-anakku siapakah di antara mereka atau di antara Lazarus dan Oscar yang dewasa? Nanti tuliskan di lembar kerja dan berikan alasannya. Ya. Baik anak-anak, setelah kita menonton atau mengamati video tadi, sekarang kita akan masuk dalam pendalaman Alkitab. Mari kita melihat contoh-contoh atau pribadi yang bisa kita temukan dalam Alkitab yang sudah dinyatakan atau disebut dewasa. Ya. Coba kita melakukan pendalaman Alkitab. Ya. Kita baca firman Tuhan. Mari, ayo buka Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Siapkan Alkitabnya. Ya. Gimana? Sudah dapat? Sudah buka Alkitabnya? Harus bisa buka Alkitab, ya. Dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 19 dikatakan di situ bahwa dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel adalah salah satu pribadi teladan yang kita temukan dalam Alkitab. Kenapa? Karena Samuel dia memelihara firman yang dia pelajari. Samuel dia berpegang teguh pada firman yang dia baca. Ya, dia tidak hanya baca lalu lewat begitu saja. Ya, dia tidak hanya baca begitu saja lalu lupa, tidak. Tetapi dikatakan di situ dan Samuel, ya, semakin hari dia semakin besar. Tuhan menyertainya dan dia tidak ada satupun dari firman yang dia bacakan itu gugur atau berlalu begitu saja. Ya. Nah, anak-anak, kenapa Samuel ya sebagai anak yang semakin besar dan disertai Tuhan, ya? Kenapa dia disenangi oleh Tuhan? Ya, ia semakin besar ya dan semakin disukai Tuhan. Ya, maupun manusia dikatakan di situ. Ya, bagaimana hal ini bisa terjadi?
apa kunci dari Samuel? Tentu ini disebabkan oleh karena kedewasaan Samuel, ya. Di mana Samuel dia memiliki kematangan pribadi, ya, dan emosinya yang bisa dikendalikan, ya. Dia juga memiliki sikap yang tidak egois, ya. Dia tidak mementingkan diri sendiri, ya. Samuel selalu memikirkan kepentingan Tuhan, ya, atau pelayanan kepada Tuhan dan juga umat Israel atau sesamanya. Nah, ini ternyata kunci keberhasilan Samuel, kenapa dia dikatakan dewasa, ya. Dia semakin hari semakin besar, semakin disukai Tuhan dan juga manusia. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, bahwa kamu semakin hari semakin bertumbuh, semakin besar juga menjadi seorang pribadi yang disukai oleh Tuhan. Amin. Ya, harus amin. Menjadi seorang yang bertumbuh menjadi anak yang disukai oleh banyak orang. Ya, kan sudah besar lalu menjadi beban masyarakat. Kenapa? Karena perilaku remaja pemuda saat ini, ya, memiliki sikap yang tidak beretika, ya, tidak patuh terhadap orang tua, sudah tidak tahu norma-norma lagi yang ada dalam keluarga, dalam masyarakat. Nah, ini pemuda-pemuda saat ini. Tetapi biarlah kamu menjadi seorang yang bertumbuh menjadi besar dan disukai Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Amin. Ya, harus seperti itu. Oke. Kita lanjutkan, ya, kesimpulan, ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini, ya. Bertumbuh menjadi dewasa merupakan sebuah proses kehidupan di mana akan terjadi perubahan yang menuju ke arah pertumbuhan yang baik. Nah, ini secara fisik, sikap, emosi, pikiran, dan juga kerohanian harus ada semakin bertumbuh, semakin meningkat, ya, bukan semakin turun, ya. Kalau dulu sekolah minggu rajin, sekarang semakin rajin lagi pergi ke gereja, ya, bukan semakin kendor, ya. Jadi itu namanya dewasa, bersikap lebih baik, dewasa lagi, ya, tidak mudah marah, tidak suka marah-marah, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang itu, ya. Itu seorang yang dewasa. Nah, jadi bahwa seseorang itu dewasa bukan dilihat dari umurnya atau usianya, ya. Seseorang bertumbuh tidak ditentukan oleh usia atau pertumbuhan secara fisik, tetapi kedewasaan merupakan pilihan hidup seseorang untuk memilih melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, untuk membangun dirinya sendiri dan juga untuk membangun orang lain, ya. Orang lain yang ada di sekitar kita, mereka bisa menikmati keberadaan kita. Aduh, ini anak SMK ini luar biasa, ya. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang penuh kasih, dia hormat kepada orang tua, dia mengasihi semua orang, dia seorang yang sopan. Hal ini merupakan pilihan, ya. Hari ini silakan memilih, adik, anak-anakku sekalian, ya. Silakan memilih pilihan kamu. Pilihlah yang bermanfaat. Jangan pilih pergaulan yang buruk. Jangan pilih pergaulan yang tidak baik. Jangan pilih hal-hal yang membawa kamu kepada kehancuran. Tetapi pilihlah hal-hal yang membawa kamu kepada hal-hal yang membuat kamu akan sukses ke depan. Hal itu bisa bermanfaat. Misalnya apa? Ya, pilih belajar. Pilih teman yang mengajak kamu ke gereja. Pilih teman yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang, ya, misalnya organisasi kesiswaan, misalnya juga organisasi pemuda di masyarakat, di gereja, ya, menjadi berkat. Itulah yang disebut dengan dewasa, ya. Jadi harapan saya bahwa anak-anakku sekalian saat ini sudah duduk di bangku SMK, jadi bertambah umurmu,
dan bertambah juga pola pikirmu, ya. Bertambah juga karakter yang baikmu, bertambah juga sikapmu yang baik, sehingga seperti Samuel, semakin hari dia semakin besar, semakin disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Kiranya anak-anakku sekalian bisa menjadi contoh, menjadi teladan seperti Samuel. Baik, anak-anakku, setelah kita menerima pembelajaran, saat ini ada tugas yang Bapak berikan kepada kalian semua untuk dikerjakan. Ya, yang pertama itu, lakukan pengamatan terhadap video di atas dan tentukan siapa yang disebut dewasa di antara kedua tokoh dan berikan alasan. Tadi siapa tokohnya di video tadi? Ada Oscar, ada Lazarus. Nah, coba amati baik-baik. Siapa di antara mereka yang disebut dengan dewasa? Nanti berikan alasanmu. Kenapa kamu menyebut dia dewasa? Dan kenapa juga yang satu kau sebut dia tidak dewasa? Bisa ya nak? Bisa. Pasti bisa lah ya. Yang kedua, coba perbandingkan pertumbuhan fisikmu ketika usiamu masuk SMP dan usia masuk SMK. Nah, identifikasi perubahan apa yang ada, yang Anda alami. Ya. Jadi ingat-ingat dulu waktu kamu masuk SMP, kamu lihat tubuhmu seperti apa. Kira-kira saat ini kamu mendaftar di SMK ini, kira-kira ada perubahan enggak? Ya, pasti ada banyak perubahan. Nah, coba identifikasi apa yang berubah dalam dirimu. Ya, sebagai bukti bahwa secara fisik kamu juga bertumbuh. Ya. Oke, yang ketiga, lakukan pendalaman Alkitab dalam 1 Samuel pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Setelah membaca, lalu tentukan tokoh yang sudah dewasa dan juga tokoh yang tidak dewasa dalam pembacaan. Bagaimana bisa kamu tahu? Baca dulu, ya, baca firman Tuhan. Ya, begitu anak-anakku yang kukasihi, dan mungkin sampai di situ pembelajaran kita saat ini, ya, dan kita akan menutupnya dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh belajar saat ini. Biar apa yang telah kami pelajari saat ini sungguh bermanfaat bagi kami sekalian. Baik kami sebagai siswa dan juga Bapak Guru yang telah mengajar. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Tetap jaga kesehatan sehingga bisa bertemu dalam pembelajaran berikut. Tuhan